Untuk loa, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman mati ketika bongkar loa. Ya, sebetulnya kuncinya di sini, kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat hasil dari kita program akar melalui cangkok. Ini sudah sekitar 26 hari, hampir 1 bulan, kawan. Karena ini tunas yang bagian bawah ini sudah lumayan panjang ini. Jadi kita mau operasi saja, kita langsung potong. Nanti kita akan melihat perakarannya seperti apa. Nah, setelah kita potong, nanti kita bisa mengolah untuk batang yang bagian bawahnya. Jadi ini kita nantinya bisa punya 2 bahan ini. Bismillah, semoga lancar. Kawan, sudah kita potong, dibiarkan seperti ini pun ini tidak masalah ini, kawan. Tidak kita tanam, kita biarkan saja seperti ini. Ya, kita akan bongkar dan kita akan lihat hasil akarnya itu seperti apa. Ya, ini belum kita bongkar dan kondisinya daunnya ini masih seger. Nah, inilah keuntungan kita cangkok dengan baskom ini ya. Kita bongkar saja dan kita lihat hasil akarnya seperti apa. Kita potong aja ya biar cepat. Ketika sudah dipotong, dibiarkan pun di sini entah itu sebulan 2 bulan masih kuat ini sebetulnya. Untuk membukanya, ya ini mudah sekali ya, karena ini kan sudah dipotong ya. Tinggal ini dikeluarkan ini. Nah, oke ya, ini adalah hasil cangkok dengan baskom. Akarnya aktif. Kita bilang akar aktif karena nggak gerundel-gerundel ya. Inilah hasilnya, keuntungan dari cangkok dengan baskom. Ya, ini karena terlalu panjang, ini tak kurangi saja. Ini medianya yang bawah ini adalah pasir. Kenapa kita memilih dengan pasir? Karena untuk memicu akar serabut. Kalau di pasir, akar serabut itu mudah tumbuhnya. Makanya kita memilih yang bawah ini dikasih pasir, yang atas tak kasih tanah. Kita akan urai dulu ini dengan air supaya nanti medianya terlepas dengan mudah, kawan. Oke ya, ini ada air baskom. Udah. Ini caranya untuk mengurai akar dengan mudah. Oke kawan, inilah hasilnya perakaran cangkok loa dengan baskom. Usia ini 28 hari dan hasilnya teman-teman bisa melihat sendiri. Luar biasa, akarnya mantap sekali. Kita tanam, tidak perlu kita potong-potong dulu. Setelah nanti terlihat akar-akar mana yang dominan, nah itu baru kita langsung seleksi akarnya. Oke, kita tanam, kawan. Nah, ini yang penting, akarnya ini masuk dulu. Kita tidak seleksi, kita tidak buru-buru untuk menyeleksi, memotong akarnya. Karena kalau buru-buru hasilnya pasti nanti nyesel, wes. Itu sudah bisa dijadikan patokan itu. Oke, sudah seperti ini dulu. Kita tanam, kita kasih media. Ini tanahnya ini masih tanah biasa nih, belum kita campur dengan sekam ini. Tapi tidak masalah karena ini tanah bagus. Suatu saat ketika bongkar ini nanti kita ganti media, dicampur dengan sekam. Gosok air. Kita kasih batu penyangga supaya
tidak ndoyong ya. Ini akarnya sudah masuk ke tanah ya. Akarnya yang bawah yang sudah masuk ke tanah ini kita potong. Dan akan kita seleksi ini akarnya, karena akarnya ini banyak banget. Jadi akan kita bongkar, kita lihat, kemudian kita seleksi. Jadi ini seharusnya sudah masuk ground ini seharusnya. Tapi kita mau mencoba ngolah loa, karena ini loanya kecil. Dengan segini ini nanti kita terjat semua lah ya. Kita mau nyoba diolah di pot saja gitu. Ini kita lihat dulu. Untuk medianya masih bagus, masih aman ini, tidak madet. Karena memang untuk medianya lebih banyak sekamnya yang ini. Hanya saja ada akar yang memang masuk ke tanah, otomatis ada yang dominan, jadi perlu kita koreksi ini. Untuk loa, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman mati ketika bongkar loa. Sebetulnya kuncinya di sini kawan. Kalau akarnya itu serabut seperti ini, itu aman. Tapi kalau misalkan akarnya masih seperti ini, ketika dipotong rata-rata itu kebanyakan pasti kalah. Karena untuk pengambilan nutrisinya itu dari akar serabut. Sedangkan ini itu belum akar serabut. Kalau misalkan kok akar seperti ini semuanya dipotong, itu biasanya stres. Nah, kalau stresnya itu terlalu lama mengakibatkan ini terjadi pembusukan, akhirnya mati. Ya, ini kita cuci dulu ini biar bersih ya. Ya, kita cuci di sini. Ini loa tak rendam ini, karena kemarin terlalu kering medianya sampai tak rendam. Ini loa pecah batang. Nah, kita bersihkan di sini saja. Sudah cukup ya. Untuk akar-akarnya ini banyak banget, ini yang dominan ini yang nanti perlu kita hajar, ini harus kita potong. Kita potong dulu di sini. Kita tanam di sini di pot yang lebih besar. Ini baskom nih, bukan pot. Ini tak kasih batu bata di tengahnya. Ini untuk menjaga supaya bahan bonsai kita nantinya tidak ambles. Kita kasih tatakan. Ya, ini bagian bawah kita buang saja. Kita lihat dulu akarnya, baru kita seleksi nih. Karena ini akarnya rapat banget kan. Bagian atas buang aja. Sampai bingung ini untuk seleksinya. Coba kita masukkan aja dulu nih. Bagian yang parah itu yang belakang ini. Ini tak kasih media dulu biar bisa tegak ya. Ini yang dominan tak buang saja ini kawan. Kita mengandalkan yang kecil-kecil aja ini.
ini tak buang satu saja ini. Pusing. Ternyata akar banyak ya juga pusing, akar sedikit ya pusing. Suatu saat kita seleksi lagi. Bingung. Ya, untuk perakaran sementara ini dulu kita perlihatkan saja atau kita angkat supaya lebih mudah untuk pemantauan ya. Jadi nanti ketika sudah ada perubahan akar mana yang berkembang pesat, ya nanti yang kita pilih. Jadi suatu saat untuk seleksinya lebih mudah ini. Nah, yang paling besar ini tak potong tadi ya. Terus terang kita memang agak pusing untuk seleksi akarnya karena banyak banget akarnya. Dan dari awal memang belum pernah kita seleksi, baru kali inilah kita bongkar ini. Ini bentuknya kita belum tahu ya, nanti kita buat seperti apa kita belum tahu. Di bayangan kita itu sebetulnya mau kita potong ini, tetapi ini ada tunas baru kecil ini. Jadi kalau misalkan ini bagus tumbuhnya, karena ini nanti sejajar dengan ini. Jadi ini bagus kalau misalnya dipotong di sini. Kalau dipotong ke sini, untuk cabang yang ini posisinya tidak sejajar dengan yang ini. Untuk tengahnya tidak center lah. Yang center itu yang kecil ini. Ini yang kita masih nunggu ini. Jadi kalau misalkan ini bisa membesar, ya ini nanti kita potongnya di sini. Kalau bagian yang atas ini, kalau misalkan dibiarkan, pertumbuhan cabang yang bagian bawah ini akhirnya terlambat. Jadi ini kita potong saja ya. Ya, ini kita potong supaya bagian yang ini nanti bisa tumbuh lebih cepat. Kemudian yang ini nanti bisa kita setek. Gitu aja. Ya, sementara ini dulu, ini yang kita andalkan nanti yang ini. Ya, pertumbuhan dari cabang kecil ini. Karena pas tengahnya itu enaknya di sini. Nah, untuk membuat gerak dasar dari cabang-cabangnya ini belum, masih santai saja ini. Nah, ini tak ikat ke sini saja. Ini masih membutuhkan pertumbuhan cabang-cabangnya ini ya. Dengan begini nanti untuk cabang bawah itu bisa lebih terfokus lagi. Nah ini masih tak biarkan ini, entah itu nanti dipakai atau tidak kita tidak tahu, kita biarkan dulu biar tumbuh dulu lah. Suatu saat kalau pertumbuhan cabangnya sudah bagus banyak, baru kita memikirkan untuk membuat gerak dasar dari percabangannya. Oke ya, mungkin itu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.